Jikalau kemudian kita menaburkan benih kebaikan, yakinlah walaupun ketika secara lahir kita tidak memperoleh sesuatu yang kita harapkan, tapi yakinlah kebaikan yang kita taburkan itu akan berbuah sesuai dengan kebaikan-kebaikan itu. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Mari pada Jumat tanggal 30 Juni 2023 yang bertepatan dengan tanggal 11 Dzulhijjah 1444 Hijriah ini, tiada henti mari kita tetap senantiasa berwasiat tentang pentingnya menjaga ketakwaan kita kepada Allah, kepatuhan untuk melaksanakan apapun yang telah menjadi perintah Allah, dan meninggalkan apapun yang telah menjadi larangan Allah. Dan mudah-mudahan dengan kepatuhan itu, ketakwaan itu, Allah senantiasa berkenan membentangkan jaminan buat keselamatan hidup dan kehidupan kita sekeluarga, istri dan anak-anak kita, fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Hari ini hingga hari Ahad tanggal 2 Juli kita masih dalam nuansa hari tasyrik, hari di mana masih disunahkan untuk berkorban, mengorbankan, mengalirkan darah binatang ternak dalam rangka apa? Takarrub kita kepada Allah. Maka bentuk takarrub itulah yang kemudian mudah-mudahan Allah senantiasa membentangkan kekuatan ketakwaan kita kepada Allah. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Dalam waktu yang teramat singkat ini, saya akan menyampaikan makna sebuah pengorbanan. Pengorbanan itu dari kata korban. Korban itu adalah satu celaka yang ditimpakan oleh seseorang kepada kita, atau perbuatan seseorang yang mencelakakan orang sehingga di sana ada korban. Kata korban ini kalau kemudian dikasih kata pean, yang berarti pengorbanan adalah sebuah ketulusan yang dilakukan oleh seseorang untuk melepaskan sesuatu yang dicintai dalam rangka menginginkan sesuatu kemuliaan. Maka pengorbanan ini teruji betul. Dalam Al-Quran ada dua pengorbanan yang diabadikan di dalam Al-Quran. Yang pertama adalah pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, mengorbankan putranya yang ketika itu Allah telah memerintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk menyerahkan putranya satu-satunya ketika itu, putranya yang sangat dirindukan ketika itu, karena lebih dari 90 tahun Nabi Ibrahim belum diberi keturunan, hingga istrinya yang bernama Siti Saroh mengusulkan, memerintahkan untuk menikahi Siti Hajar supaya Nabi Ibrahim punya keturunan. Dan saat itu baru ini keturunannya, karena Siti Saroh belum punya anak. Inilah yang kemudian saat usia sekiranya dapat diajak untuk berbicara secara nalar, saat itulah kemudian Nabi Ibrahim diperintahkan untuk menyembelihnya, sebagaimana diabadikan di dalam Al-Quran surah As-Saffat ayat 102. Ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka. Wahai anakku, sesungguhnya ayahanda diperintahkan untuk menyembelihmu. Fanzur madza tara, maka tolong fikirkan bagaimana pendapat ananda. Maka dengan tabahnya Nabi Ismail menjawab, ya abatif al matukmar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai bapak, silahkan bapak lakukan sebagaimana Allah perintahkan kepada bapak. Niscaya ayahanda akan mendapatkan ananda termasuk orang yang sabar.
Dan inilah yang kemudian betul-betul dilaksanakan oleh Nabi Ibrahim untuk mempersembahkan wujud dari ikrar bahwa sesungguhnya inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, pengorbananku, hidup dan matiku adalah milik Allah. Dan betul-betul menyerahkan di Jabal Kurban yang ada di Mina sana, menyerahkan. Maka di saat itulah malaikat Jibril memanggil, wa nadainahu ayya Ibrahim. Maka kami panggillah Ibrahim itu, ya Ibrahim, wahai Ibrahim. Jadi malaikat Jibril memanggil dan kami panggil dirinya, wahai Ibrahim. Kemudian malaikat Jibril menegaskan sebagaimana ditegaskan di dalam Al-Qur'an surah As-Saffat ayat 5, ayat 105, qad sadaqta ru'ya innaka dzalika najzil muhsinin. Sungguh engkau telah membenarkan mimpimu, engkau telah membenarkan mimpimu. Dan Allah menegaskan, innaka dzalika najzil muhsinin. Sesungguhnya ini adalah demikian itu kami berikan balasan bagi orang-orang yang baik. Nabi Ibrahim telah teruji sebagai orang-orang yang baik. Dan itu kemudian Allah menegaskan, inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Sesungguhnya ini sungguh-sungguh merupakan ujian yang sangat nyata. Maka sebagai ujian yang sangat nyata, menguji keteguhan dari sosok diri seorang hamba. Apakah betul hamba ini, diri kita ini termasuk adalah milik Allah? Apakah betul kita menyadari bahwa hidup dan mati kita adalah milik Allah? Maka ketika seseorang mendapatkan satu musibah, sesuatu yang tidak mengenakkan, maka di dalam Al-Quran Allah menegaskan, idza asobathum musibah, apabila ditimpakan kepada mereka sebuah musibah, sesuatu yang tidak mengenakkan, maka qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kami adalah milik Allah dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Allah. Maka inilah yang sesungguhnya saat Nabi Ibrahim diuji untuk mengorbankan putranya. Dan di saat itulah yang kemudian ujian itu sudah meluluskan Nabi Ibrahim sebagai Khalilullah, sebagai kekasih Allah. Maka di saat itu Allah mengganti dengan kambing gibas yang diturunkan dari langit. Dan di saat itulah yang tersembelih adalah bukan Nabi Ismail, tapi kambing gibas. Dan itulah yang kemudian kambing gibas dari mana? Ternyata kambing gibas ini adalah kambing gibas yang dikorbankan oleh Habil, yang diabadikan di dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 27. Watslu alaihim naba'aba nai adama bil haqqi idh qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima. Di dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 27 itu, watslu, bacakanlah, alaihim, atas mereka, naba'abnai Adam, kisah tentang dua anak Adam. Siapakah anak Adam itu? Qabil dan Habil. Bil haqqi, dengan benar. Idh qarraba, ketika keduanya mempersembahkan kurbanan, pengorbanan, fatuqbila min ahadihima, namun yang diterima adalah salah satu di antara anak Adam itu. Korban siapa? Ternyata adalah korban dari Habil, bukan korban dari Qabil. Apa yang dipersembahkan oleh Habil? Yang dipersembahkan oleh Habil adalah kambing gibas. Karena kebetulan
Pekerjaan dari Habil adalah seorang peternak. Dan ketika Qabil dan Habil ini sedang berkompetisi memperebutkan ridha Allah, karena syariat dari anak Nabi Adam ketika itu manusia sangat amat terbatas. Yang ada adalah Nabi Adam dengan anak-anaknya. Dan Nabi Adam mempunyai anak, setiap kelahiran adalah dua dan dua. Setiap kelahiran adalah laki-laki dan perempuan, laki-laki dan perempuan. Saat itu masih dibolehkan bahwa syariat nikah adalah kawin silang. Yang laki-laki dapat adiknya yang perempuan, kemudian adiknya yang laki-laki dapat mbakyunya yang perempuan, dan itu tersebutlah antara Qabil dengan saudara kembarnya perempuan, Habil dengan saudara kembarnya perempuan, Qabil dengan saudara kembarnya perempuan yang bernama Iklimah, kemudian Habil dengan saudara perempuannya adalah Labuda yang paras wajahnya lebih cantik dengan Iklimah, sehingga Qabil menginginkan yang dinikah adalah Iklimah, bukan Labuda, bukan adiknya. Sementara ini tidak dibenarkan karena syariatnya adalah tidak boleh menikahi saudaranya sendiri, saudara sendiri yang satu angkatan dalam kelahirannya. Dan inilah yang kemudian diuji lagi dengan apa? Silahkan persembahkan, dan siapa yang persembahannya diterima, itu yang kemudian akan memilih ketentuannya. Dan sementara saat itu masing-masing akan mempersembahkan sesuatu kepada Allah. Habil mempersembahkan kambing gibasnya, dipilihkan kambing yang terbaik yang dimilikinya, yang paling besar, yang paling baik di antara kambing-kambing yang lain. Sementara Qabil adalah seorang petani, seorang yang bercocok tanam, namun yang dipersembahkan banyak, tapi yang dipilihkan adalah yang jelek-jelek. Saat dipersembahkan, yang diterima oleh Allah adalah persembahan dari Habil, dan apa yang dipersembahkan itu dibawa naik ke langit, dan itu kelak diturunkan ketika Allah menguji Nabi Ibrahim akan mengorbankan Nabi Ismail, dan tersembelihlah itu kambing gibas. Yang tersembelih adalah kambing gibas dari Habil. Satu catatan bahwa sebuah pengorbanan adalah mempersembahkan sesuatu yang paling dicintai. Kadang-kadang ketika ada orang berkorban untuk kebaikan, ada orang-orang yang kemudian menggunting dalam lipatan, mencari kesempatan dalam kesempitan, sehingga yang penting untung, tak peduli orang lain akan dirugikan. Maka dalam kehidupan bermasyarakat pun begitu. Di satu sisi ada yang berjuang untuk menata kehidupan di antara yang ada di dalam masyarakat, tetapi ada orang-orang yang kemudian mencari untung di antara yang diberikan oleh orang lain, sehingga sebetulnya dia tidak berjuang, sebetulnya dia tidak melakukan sesuatu, tapi dia yang ingin mendapatkan kesempatan untuk memperoleh sesuatu yang ada di hadapannya. Maka inilah yang sesungguhnya, bahwa sesungguhnya kehidupan yang sesungguhnya, setiap apa yang kita lakukan adalah bertabur benih. Karena itulah apapun yang kita lakukan dalam hidup ini, jikalau kemudian kita menaburkan benih kebaikan, yakinlah walaupun ketika secara lahir kita tidak memperoleh sesuatu yang kita harapkan, tapi yakinlah kebaikan yang kita taburkan itu akan berbuah sesuai dengan kebaikan-kebaikan itu. Kalau kemudian kita tidak memperoleh sesuatu kebaikan yang nampak secara keduniaan, sudah pasti Allah akan menunaikannya, akan Allah berikan di akhirat. Bahkan di dalam satu makalah disebutkan bahwa ketika Allah sudah memberikan kecintaannya kepada hambanya, maka sungguh hamba ini akan diuji dan terus diuji sampai imannya betul-betul kuat. Ketika dia mampu melewati ujian demi ujian, maka derajat yang tinggi ada di hadapan mata. Sebaliknya, ketika Allah sudah menistakan hambanya, menistakan makhluknya, maka walaupun makhluk ini kemudian telah berbuat salah, berbuat dosa, berbuat maksiat, tapi dosa, kesalahan dan kemaksiatannya itu tidak kunjung mendapatkan
bagian dari apa yang telah dilakukan, maka ini tunggu bahwa siksa Allah di akhirat akan lebih pedih. Dan inilah yang sesungguhnya untuk orang-orang yang sudah berkorban banyak untuk kehidupan ini, tapi ternyata penerimaan masyarakat tidak memberikan apresiasi yang sepadan dengan apa yang kita korbankan. Ternyata orang-orang yang ada di sekitarnya tetap membuli, mencaci, memaki, atau menyudutkan kita. Tapi yakinlah bahwa semakin kita tangguh menghadapi ujian itu, tanda bahwa Allah akan mengangkat harkat dan derajat kita. Dan tanda itulah yang kemudian bisa diibaratkan, seseorang kalau naik kelas harus ujian dulu. Kalau dia lulus ujian, pasti dia akan masuk di pendidikan itu. Begitu seterusnya, setiap orang akan diuji. Maka ujian demi ujian, semakin akan diangkat derajatnya lebih tinggi, maka ujian itu tidak semakin ringan, tapi ujian itu semakin berat. Anak TK akan lebih mudah ujiannya dibandingkan dengan anak SMA. Anak SMA lebih mudah ujiannya bila dibandingkan dengan anak yang masuk S1, masuk ke S2 dan seterusnya. Tapi la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan menimpakan beban pada hambanya di luar batas kemampuannya. Dan yakinlah dengan iman itu ujian akan tetap lulus selaras dengan kita tetap ikhlas dan ridho kita menjalankan hidup dan kehidupan kita. Mudah-mudahan dengan sebelum khutbah ini Allah membimbing kita di jalan yang benar hingga Allah menyelamatkan kita di dunia hingga akhirat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal azim innahu wal ghafurur rahim.